Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk membagikan pesan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar untuk hidup kita semakin hari menjadi semakin berubah, saudara. Hidup yang berubah, hidup yang menyukakan hati Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini tentu kita menemukan banyak sekali realita-realita yang kita hadapi, terkhususnya mengenai realita kehidupan orang-orang Kristen yang ada sekarang ini, saudara. Saya sering menjumpai dan melihat banyak orang-orang Kristen yang mungkin sejak dari kecil, saudara, sudah menjadi orang Kristen. Sejak dari lahir sudah menjadi orang Kristen, saudara. Tetapi sikap, perilaku, dan tutur katanya sangat jauh sekali dengan nilai-nilai kekristenan, saudara. Sehingga sering kita menemukan bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan orang Kristen, saudara. Di mana kalau kita melihat cara hidup mereka, maka kita akan menemukan bahwa kehidupan orang-orang Kristen ternyata memiliki persamaan dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Bahkan yang lebih ironisnya adalah justru kita melihat bahwa orang yang tidak percaya atau orang bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara, atau yang kita sering katakan sebagai orang ateis, saudara, itu memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik daripada orang Kristen, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa mereka akan menerima keselamatan, saudara. Tidak, ini dua hal yang berbeda. Tetapi kehidupan mereka, apa yang mereka hidupi, saudara, nilai-nilai kehidupan, bahkan perilaku mereka, saudara, terkadang lebih baik daripada orang-orang Kristen yang saya jumpai, saudara. Sehingga saya mau katakan bahwa orang-orang Kristen, saudara, banyak yang masih memiliki gaya hidup seperti orang dunia, saudara. Atau saya katakan orang Kristen duniawi, saudara. Dan ini sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Mengapa, saudara? Karena mereka memiliki identitas sebagai orang Kristen. Mereka beragama Kristen, saudara. Mereka pergi ke gereja. Mereka beribadah di dalam gereja, saudara. Bahkan mereka mungkin melayani juga di dalam gereja, saudara. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa kehidupan mereka, saudara, masih bersifat duniawi, saudara. Kehidupan yang hanya dipimpin oleh ego dan keinginannya sendiri, saudara. Saya mau katakan, kalau kekristenan hanya menjadi sebuah agama yang dilakukan sebagai rutinitas, saudara, tanpa seseorang mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tanpa seseorang mengalami satu keintiman dengan Tuhan, maka kekristenan akan menjadi kekristenan yang mati, saudara. Orang akan cenderung hanya ingin memuaskan keinginan dirinya sendiri, saudara. Orang Kristen duniawi, pikiran, perasaannya, motivasinya, saudara, masih dipenuhi oleh keinginan-keinginan dunia ini, saudara.
di mana Alkitab mengatakan bahwa keinginan dunia ini terdiri dari 3, saudara. Yang pertama adalah keinginan mata. Yang kedua adalah keinginan daging. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup, saudara. Jadi kalau hidup kita masih dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi seperti itu, saudara, kita masih mencintai dunia ini lebih daripada mencintai Tuhan, saudara, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sangat tragis, saudara, di mana Tuhan tidak bisa lagi, atau Tuhan tidak dapat memimpin hidup kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Apakah kita mau dipimpin oleh Tuhan? Apakah kita mau agar hidup kita diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan? Itu adalah sebuah pilihan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dengan jelas Alkitab mengatakan mereka telah memilih berdasarkan keinginan hati mereka sendiri, saudara. Mereka tidak lagi memilih berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Orang dunia tidak lagi berpikir apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan, saudara. Mereka hanya berpikir untuk dirinya sendiri, saudara. Oleh karena itu, orang-orang yang masih bersifat duniawi, orang Kristen duniawi, saudara, maka hidupnya akan dipimpin oleh keinginan daging, saudara. Di mana kita mengatakan di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging atau perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa orang-orang duniawi sangat dikuasai oleh nafsu dunia ini, saudara. Sangat mencintai dunia ini, saudara. Mereka lupa bahwa kehidupan itu bukan hari ini saja, saudara. Bahwa sesungguhnya kehidupan yang hari ini adalah sebuah kehidupan yang sementara. Tuhan sedang menyediakan satu tempat yang kekal, saudara, di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan dan hidup dengan Tuhan selamanya di surga Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan, jika kehidupan kita masih seperti ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan semua itu, saudara. Semua bentuk keinginan-keinginan yang berasal dari daging, keinginan-keinginan yang berasal dari nafsu dunia ini, saudara, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau tinggalkan semua itu, saudara. Dan kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh, saudara. Kita mau jadi orang Kristen yang sejati, Kristen rohani, saudara. Bukan hanya Kristen duniawi. Kristen duniawi kadang-kadang suam-suam, saudara. Kadang dia rohani, tapi kadang dia juga duniawi, saudara. Tapi saya mengatakan, anak Tuhan tidak ada istilah setengah-setengah, saudara. Kalau saudara ingin ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Tuhan tidak pernah mengenal kata setengah-setengah. Tuhan tidak pernah mengenal kata sebagian mengikut Yesus. Karena ketika saudara mengikut Tuhan, itu artinya saudara menyerahkan sepenuhnya hidup saudara kepada Tuhan. Sama seperti perkataan Rasul Paulus yang mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam diriku. Orang Kristen yang sejati, saudara, adalah orang Kristen yang tahu bagaimana dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menyukakan hati Tuhan, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang sejati, orang Kristen rohani, dia bukan hanya melakukan ibadah
Dia tidak hanya melakukan ritual keagamaan, saudara, seperti ke gereja atau bahkan melayani Tuhan, tetapi hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara, dan menghasilkan buah, yaitu buah roh, seperti yang dikatakan di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Yang mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Saya mau katakan bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, saudara. Kehidupan rohani yang baik pasti juga akan menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah di tahun 2021 ini, kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Menghasilkan buah roh yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Tidak lagi bersikap suam-suam kuku seperti tahun-tahun yang lalu. Di mana kita lihat di masa sekarang ini, masa pandemik, saudara. Orang sedang mengalami masa-masa yang sangat sukar, saudara. Dunia sedang digoncangkan, dan Tuhan sedang melihat umatnya, di mana umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, dipimpin oleh Roh, itulah akan menjadi umat Tuhan yang berkemenangan, saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin membagikan ada dua cara bagaimana saudara bisa dipimpin oleh Roh, bagaimana saudara bisa menjadi orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara bisa menjadi orang Kristen yang merubah hidup saudara dari keinginan daging menjadi keinginan roh, saudara. Di mana kita harus senantiasa menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karena itu adalah tujuan akhir kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi orang Kristen rohani, maka tidak ada lain dan tidak ada bukan. Yang pertama, kita harus dilahirkan kembali, saudara. Kita harus mengalami satu kelahiran baru dalam hidup kita. Karena ketika kita mengalami kelahiran baru, maka kita akan menerima rohnya, saudara. Di mana Roh Kudus akan masuk ke dalam hidup kita. Akan menuntun hidup kita, saudara. Kelahiran baru itu adalah awal dari sebuah perjalanan hidup di mana orang akan semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, yang belum pernah membiarkan Yesus masuk dalam hatimu dan menjadi Tuhan atas hidupmu. Saat ini juga, hari ini juga, mari Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah harta terbesar yang kita bisa miliki, saudara. Saya mau katakan tidak ada berkat yang lebih besar daripada Tuhan Yesus yang masuk dalam hati kita dan memerintah atas hidup kita, saudara. Permasalahan, persoalan tidak akan pernah berhenti, saudara. Tetapi selama bersama dengan Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa semuanya akan kita bisa lewati, saudara. Saya percaya itu, saudara. Jadi pertama yang saya lakukan kalau kita ingin menjadi orang Kristen rohani yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh, yang pertama adalah kita harus menerima Yesus, mengalami satu kelahiran baru dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah, saudara, kita mau Tuhan Yesus memerintah atas hidup kita, saudara. Banyak orang Kristen yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak menjadi Tuhan atas hidupnya. Dia hanya ingin menerima berkat. Dia hanya ingin menerima kesembuhan mujizat dari Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau menjadikan Yesus Tuhan atas hidupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh ingin diubahkan oleh Tuhan, tidak ada lagi pilihan selain saudara sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidupmu. Menjadikan dia sungguh-sungguh bukan sekedar juru selamat,
Dia adalah penguasa tunggal atas hidupmu. Yesus menjadi satu-satunya yang memerintah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Dan yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada satu pun bagian dalam hidup saudara yang saudara tidak mau berikan kepada Tuhan, saudara. Semuanya, saudara. Saya mengatakan segenap hidup saudara. Ada istilah mengatakan, to receive Jesus cost nothing. Untuk saudara menerima Yesus dalam hidupmu, mengalami kelahiran baru, saudara tidak menerima apapun. Karena semuanya sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, saudara. Tetapi untuk mengikut Yesus, to follow Jesus, kita harus membayar harga. To follow Jesus cost something, saudara. Untuk mengikut Yesus, saudara harus membayar harganya. Ada harga yang harus saudara bayar, saudara. Ada pikul salib, ada penyangkalan diri, saudara. Ada proses pembentukan yang Tuhan harus izinkan terjadi dalam hidup saudara. Dan kadang-kadang proses itu bukan sesuatu proses yang mudah. Bukan proses yang enak, saudara. Tetapi untuk melayani Yesus, apalagi untuk menjadi hambanya, saudara, saudara harus menyerahkan segalanya, saudara. Tuhan tidak menginginkan harta saudara. Tuhan hanya menginginkan saudara sungguh-sungguh mengikut Dia, saudara. Karena bagi Tuhan, bukan jumlah yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan mencari orang-orang, sekumpulan orang-orang yang rela memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka kita sedang melenyapkan segala keinginan-keinginan kita, saudara. Dan kita hanya membiarkan satu keinginan saja, yaitu keinginan Tuhan Yesus dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, bagian ketiga yang harus kita lakukan untuk kita menjadi orang Kristen sejati, saudara, yang dipimpin oleh Roh, adalah kita harus berjuang setiap hari mematikan keinginan daging, saudara, dalam hidup kita. Ini bagian yang tidak mudah, saudara. Saya mau katakan, ini adalah perjuangan yang terus-menerus, di mana setiap hari kita dituntut oleh Tuhan untuk mematikan keinginan daging, saudara. Untuk mematikan segala kesombongan, keegoan kita, saudara. Sehingga hanya Tuhan sajalah, hanya keinginan Tuhan sajalah yang kita lakukan, saudara. Sama seperti ketika Yesus berada di Taman Getsemani, saudara. Dia berdoa, dia bergumul, karena dia harus menerima cawan dari Bapa di surga. Dan dia berkata, Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi ada satu akhir kalimat dari Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dia mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu, Bapa. Dan saya mengajak semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mau katakan, biar kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Biar nama Bapa dipermuliakan, bukan namaku. Biar nama Bapa ditinggikan, bukan namaku. Mari, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau hari lepas hari, minggu demi minggu, kita semakin diubahkan. Kita menjadi orang Kristen yang memancarkan karakter Kristus dalam hidup kita. Ketika kita memancarkan karakter Kristus, maka Alkitab akan mengatakan, kamu akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit.
kamu akan menjadi garam dunia ini. Kekristenan bukan hanya menjadi sekedar slogan, tetapi orang bisa melihat realita yang nyata bahwa anak-anak Tuhan hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Hidup mereka sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di tahun ini, mari kita ambil satu keputusan yang lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Karena ini adalah awal permulaan di tahun 2021 yang masih ada di bulan Januari ini, saudara. Walaupun mungkin itu sudah di penghujung bulan Januari, tetapi tidak ada kata terlambat, saudara. Sebelum Tuhan memanggil kita, masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Masih ada kesempatan untuk kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Akhir kata saya mengatakan bahwa kondisi sekarang ini, saudara, adalah kondisi yang sulit, saudara, di mana dunia sedang digoncangkan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun, saudara. Bahkan kalaupun bumi dan langit ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan kekal, saudara. Karena itu, kalau kita hidup di atas kebenaran prinsip firman Tuhan, maka seluruh permasalahan yang kita alami, baik itu masalah pandemik, masalah ekonomi, masalah apapun, kita akan bisa sama-sama melewatinya, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup saudara akan terus indah, saudara. Pelangi akan terus muncul, tidak, saudara. Kadang-kadang ada ombak besar, kadang-kadang ada angin ribut, saudara, dalam kehidupan kita. Tetapi hanya orang-orang yang berpegang kepada prinsip firman Tuhanlah yang akan bertahan sampai Tuhan datang kembali. Sekian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk terus bisa membagikan berkat, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa mengubahkan hidup saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Selama kita mau buka hati, maka Tuhan akan bekerja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.